Kota Kabupaten Barito Selatan. Pada saat ini bersama saya Sri Wahyuni menjumpai Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabe salamat latai, salam serujud karen malempang, adil kata linom becuramin kasaruga, basengat kajubata. Harus. Baik, selamat berjumpa bersama kami saat ini dan Pak Komandan Kodim 1012 Buntok. Ya. Kami perkenalkan bersama kami pada saat ini hadir Bapak Letnan Kolonel Infanteri Langgeng Wujud Santoso SEMH. Komando. Terima kasih Bapak. Boleh disampaikan kepada masyarakat terlebih dahulu Pak. Perkenalan kepada masyarakat Barito Selatan dan Kalimantan Tengah pada umumnya, supaya masyarakat dan juga para pemuda-pemudi kita, terutama di Kalimantan Tengah itu mengenal lebih dekat Komandan Kodim 1012 Buntok. Perkenalkan, saya Letnan Kolonel Infanteri Langgeng Wujud Santoso. Saya Komandan Kodim 1012 Buntok. Adil katilino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Harus. Komando. Saya sengaja menyempatkan diri untuk hadir pada pagi hari ini semata-mata memang karena ingin membuka gambaran tentang TNI AD, tentang penerimaan prajurit TNI AD bagi para pemuda-pemudi khususnya di Kabupaten Barito Selatan. Nanti secara gamblang nanti akan kita ulas beserta Ibu, yang mudah-mudahan dengan adanya acara ini, podcast ini bisa memberikan gambaran secara detail bagi rekan-rekan pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Barito Selatan, sehingga tidak akan ragu lagi, sehingga akan kokoh niatnya untuk membela bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Darat. Itu kalau dari Pak Komandan Kodim 1012 Buntok, boleh dijelaskan kepada masyarakat Pak? Betul. Ini momen yang pas, sangat tepat. Saya akan menjelaskan secara gamblang ya Bu ya kepada rekan-rekan semua, adik-adik saya semua, agar tidak bertanya-tanya kenapa kok selama ini selalu dibilang ada semacam permintaan ataupun ada apa. Nah, saya yakinkan detik ini walaupun sebelum juga sama sebenarnya. Ya, jadi sampai dengan saat ini TNI Angkatan Darat membuka pintu untuk masuk ke bergabung ke TNI Angkatan Darat itu tanpa biaya. Maksudnya ya dari sejak awal pendaftaran, sejak tes, sejak nanti pada saat perekrutan dan sampai dengan lulus pun dididik dan dibina di kemiliteran itu tanpa biaya. Jadi memang kalau selama ini rekan-rekan atau pemuda-pemuda kita ikut tes itu ada mungkin mengeluarkan biaya Bu ya, ini mungkin karena mungkin ada hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk tes. Nah, jadi mungkin yang bisa kesehatan dia cek kesehatannya, kesehatan fisik yang mungkin perlengkapan untuk pembinaan fisik. Tapi untuk judul katanya bahwa dalam proses penerimaan. Nah, penerimaan ini ada tes ya Bu ya. Ada beberapa tes yang boleh saya sebutkan, ada sekitar mungkin ada 5 sampai 6 tes. Yang pertama tes kesehatan, ada tes akademiknya, ada tes administrasinya, ada tes fisiknya, ada tes mental dan ideologinya. Jadi tahapan-tahapan tes itu tidak ada pemungutan biaya spesial. Tapi ingat bahwa TNI AD juga mencari performa pemuda-pemudi yang siap untuk berdinas. Contoh, ketika nanti ada syarat administrasi, mau tidak mau harus dilengkapi syarat itu. Ada persyaratan khusus, standar khusus dan segala macam yang tidak boleh diremehkan, tidak boleh diindahkan. Kadang-kadang kalau kita mengindahkan, meremehkan, disitulah mulai muncul Ibu ya. Kadang-kadang kita ada kekurangan dan segala macam. Sebisa mungkin segera dilengkapi persyaratan. Itu kalau dari administrasi. Yang kedua mungkin ada namanya tes jasmani. Nah, tes segera jasmani itu untuk melihat kemampuan fisik kita. Contoh dalam segi lari, dalam segi push up, dari segi resto ataupun segala macam sudah ada standar-standarnya, sudah ada nilai-nilainya. Sehingga adik-adik kita kalau misalnya mau tes harus mempersiapkan diri. Ketika itu sudah dalam posisi yang sesuai atau lebih tinggi, yakin dan percaya tidak akan pernah ada yang bisa menggeser dia. Yang bisa terjadi adalah ketika hasil pembinaan fisik dia tidak sesuai dengan itu. Jadi akhirnya
mencari celah dan mencari celah, akhirnya ya goyah. Akhirnya itu tadi, akhirnya ada yang gini. Tapi yakinkan bahwa kalau yang sudah tidak bagus harus berusaha lebih bagus supaya masuk. Sehingga saya mengimbau adik-adik yang mau masuk militer, TNI Angkatan Darat harus mempersiapkan diri, kesehatan jasmani dan juga kesehatan yang lainnya. Jadi itu Bu, sampai dengan pendidikan itu tidak ada pungutan biaya sama sekali, gratis, semua ditanggung oleh negara. Gitu. Terkait dengan beberapa tahap tes tadi Pak ya, beberapa tahap tes kalau saya melihat, kalau bilang bahwa tadi ada 5 sampai 6, kemudian ada di tes fisik tadi. Terkait dengan lari misalnya, apakah di tes lari itu waktu yang menentukan atau memang apa? Jarak gitu ya. Iya. Yang setahu saya, yang saat ini kalau yang saya tahu adalah itu di jarak dan waktu sama-sama. Iya. Jadi ada tes namanya Sonopta A. Sonopta A itu yang bersangkutan itu berlari selama 12 menit. Oh, 12 menit ya. Nah, 12 menit itu harapannya itu mencapai jarak tertentu. Semakin jauh jaraknya, semakin bagus pasti. Contoh dalam keliling, biasanya itu kalau yang bagus itu 12 menit itu dapat 8 keliling atau 3.200 meter. Itu kalau pelari itu gampang. Tapi kalau yang mungkin bukan pelari di Minas ini dapat 3.007 keliling, sudah bagus itu. Sudah sangat bagus. 7 keliling 2.800 meter itu sudah bagus. Jadi kalau sudah dapat 7 keliling, saya yakinkan itu pasti akan aman itu kalau boleh dibilang aman dia tes. Tapi kalau dapat cuma 4 keliling, 12 menit dapat cuma 1.600 meter, ya memang agak susah. Terkait dengan ini apa tadi untuk kesehatan Pak ya? Ya, kesehatan. Kesehatan kan kalau kita misalnya ada kekurangan di diri kita, jadi kan merasa goyah. Kemudian sebelum itu kan kita sudah cek kesehatan, medical check up kan? Jadi medical check up misalnya. Kalau di TNI, medical check up misalnya ada kekurangan di masalah gigi Pak ya. Apakah kita harus ke ini rumah sakit TNI atau boleh di daerah atau sebaiknya gimana? Jadi sebenarnya di rumah sakit TNI itu juga sudah memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Baik itu ya hanya bukan sekedar gigi, jadi di MCU medical check up itu semua bisa dilakukan di rumah sakit TNI. Memang alangkah baiknya kenapa kalau kita langsung di rumah sakit itu, sehingga ketika ada kendala, dia bisa langsung memberikan solusi menuju ke titik yang ditentukan. Betul. Karena kalau di rumah sakit umum kan, mungkin dia tidak tahu poin apa yang akan dinilai. Sama-sama perbaikan gigi, tapi apa sih yang dicari kan? Sehingga kalau dia di rumah sakit yang menangani penerimaan, pasti akan kasih tahu, kamu mau tes, oke. Kalau mau tes, yang diperbaiki ini. Standar TNI ya? Standar TNI. Jadi poinnya jelas. Jadi sudah enak nanti kita informasikan ke masyarakat. Kalau ke rumah sakit TNI untuk anak-anaknya menerima pasien BPJS. Betul, bisa. Baik, kembali Pak ya, terkait dengan kesehatan tadi jasmani sudah, kemudian untuk tes ini sedikit ya anak-anak kita, kalau untuk tes psikologi dan akademik Pak, kayaknya agak gimana ya, karena anak zaman sekarang itu mereka kebanyakan banyak di games dan juga banyak pilihan untuk hiburan mereka. Betul. Memang saya itu akademik, saya yakin ya Bu ya, kalau memang anak ini lulus SMA, saya rasa dia sudah siap untuk melaksanakan tes. Kenapa? Karena saya lihat sendiri bahwa kurikulum di SMA kita ini luar biasa Bu. Kalau kita bandingkan kita dulu sekolah itu kok kayaknya kita nih sama anak SD zaman sekarang itu kalah juga dengan kurikulumnya. Menurut saya Bu ya. Jadi saya rasa apa yang dites itu tidak mungkin berlawanan dengan kurikulum yang dia dapat. Hanya saja mungkin bisa saya bilang ada beberapa poin-poin yang saya rasa banyak itu di YouTube, banyak itu mungkin di bimbel-bimbel yang tidak terlalu berbeda jauh. Contoh kayak kita belajar IPA yang dites IPS, enggak. Saya yakin yang diajarkan IPA ya nanti kita dites juga IPA. Mungkin tinggal bagaimana kejelian kita sebagai yang mau tes ya bisa bertanya, koordinasi atau melihat di pengalaman abang-abang yang belum nih Bang, kemarin apa sih yang keluar? Nah seperti itu. Jangan sampaikan ke adik-adik semua
kalau kita sudah menerapkan pola hidup yang teratur, pola hidup yang simpelnya ini aja, dekat dengan keluarga, dekat dengan yang Maha Kuasa, insya Allah kita akan. Tapi kalau kita sudah jauh dari keluarga, jauh dari yang Maha Kuasa, itu akan susah ya. Betul sekali. Ada itu. Iya. Saya baru paham. Kemudian kalau misalnya di ini anak yang nggak bisa berenang katanya. Oh iya. Jadi ya, ini pernah kejadian anak anggota saya juga. Iya. Anak anggota saya staf saya, nggak lulus dia. Walaupun dia anaknya seorang kapten, nggak lulus. Kenapa? Nggak bisa renang. Nggak lolos renangnya. Nggak bisa. Ngulang tahun depan. Baik, Pak Komandan Kodim 1012 Buntok sudah banyak menyampaikan beberapa hal untuk masyarakat Kabupaten Barito Selatan, Pak ya. Dan apa yang kita bincangkan saat ini tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian sedikit Pak ya, terkait dengan tadi sudah ada tes psikologi, ada tes jasmani, kemudian tes kesehatan, akademik. Ini untuk tes wawancara Pak. Yang belum wawancara itu ada tes tulisnya dulu. Iya. Tes tulisnya tentang mental dari lo. Memang zaman sekarang banyak sekali pemahaman di dunia sosial media, di dunia internet dan dunia maya itu yang bisa merusak psikologi anak kita. Makanya dari sekarang para orang tua juga saya ingatkan untuk bisa melihat ataupun bisa membimbing anak kita supaya jangan sampai terlalu jauh terpapar dari dari ilmu-ilmu atau dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tapi pada intinya wawancara itu atau mental ideologi itu ada satu poin Bu, satu poin yang menurut kami di Angkatan Darat saat ini masih kita pegang teguh, ya, yang belum berubah kami dengan saat ini adalah bahaya laten komunisme. Saat ini sampai dengan detik ini TNI AD masih mempersyaratkan bahwa tidak boleh mengakui adanya PKI. Itu wajib tanpa tawar-menawar. Tidak ada bilang begini begitu, tidak. Tidak ada celah, oh kan sudah kakek, tidak ada. Gampang kan Bu? Karena apa? Itu membahayakan negara. Itu sudah jelas dia di waktu tahun 65 gerakan G13 PKI itu merusak tatanan pemerintah kita. Tadi di Barito Selatan pemuda-pemudi kita yang sudah lulus SMA ya gak usah bingung-bingung karena di TNI Darat itu membuka selebar-lebarnya untuk berkarir. Jadi sudah ada dari Tamtama, Bintara, Perwira, batas mampu kita yang mana masuklah. Di tahun ini benar-benar dibuka luas, sudah dibuka dalam jumlah yang banyak Bu, dan juga diprioritaskan untuk yang suku asli dan juga dengan persyaratan yang dimudahkan, sehingga tidak ada lagi alasan bahwa masuk tentara itu susah, masuk tentara itu mahal, nggak ada, karena sudah dihimbau dan kami menyampaikan seperti ini memang sudah perintah dari pimpinan kami yang menyampaikan. Jadi harapan kami TNI AD dapat mengambil sebanyak-banyaknya putra-putri terbaik Barito Selatan yang nantinya juga akan berdinas lagi di Barito Selatan dan akan membangun bersama-sama masyarakat, bersama-sama pemerintah, bersinergi dengan instansi yang lainnya membangun Barito Selatan. Baik. Ada satu lagi Bu, ini slogan kita selain komando tadi, terakhir kita biasanya ada TNI dijawab prima. Nanti saya minta Ibu, saya bilang TNI, kita jawab sama-sama prima. TNI prima.